Halo, para peserta didik saya, terima kasih, sudah bertemu lagi bersama saya pada hari ini dan harapan saya hari ini kalian, sehat-sehat saja dan selalu bersemangat. Oke, baiklah ketemu lagi bersama saya, Ibu Yesi Vineolita Bais. Hari ini kita masih mempelajari materi kita yang sama, yaitu masih tentang trigonometri, dan hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya aturan kosinus. Kalau pada pertemuan kemarin kalian sudah mempelajari tentang aturan sinus, dan hari ini kita akan mempelajari tentang aturan kosinus. Harapan saya untuk materi sebelumnya tentang aturan sinus kalian sudah paham dan sudah mengerti, sehingga kita akan masuk dalam aturan kosinus lebih baik lagi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan aturan kosinus dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan kosinus dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini hanya dua saja. Harapannya nanti setelah belajar materi ini kalian dapat menyelesaikan berbagai masalah berbagai masalah yang berkaitan dengan aturan kosinus. Oke, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini tentang aturan kosinus, saya mau ingatkan kembali untuk materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang aturan sinus. Karena apa? Karena nanti di akhir pembelajaran kita hari ini, saya akan memberikan tugas mandiri, bukan hanya berkaitan dengan aturan kosinus, tapi berkaitan dengan aturan sinus. Selain itu, aturan kosinus dan aturan sinus ini sangat berkaitan, sehingga sebelum mempelajari aturan kosinus, kamu harus paham dulu tentang aturan sinus. Oke, kita ingat kembali ya aturan sinus ya. Nih, adalah aturan sinus. Oke, jika diketahui sebuah segitiga A, B, dan C, nah, sisi di depan sudut A itu adalah sisi A, kemudian sisi di depan sudut B itu adalah sisi B, dan sisi di depan sudut C itu adalah sisi C. Nah, pada segitiga ini akan berlaku suatu aturan sinus. Oke, masih ingat nggak aturan sinusnya? Oke, baiklah. Nah, inilah aturan sinusnya, bahwa sisi A berbanding dengan sinus sudut di depan sisi A atau sinus A, itu perbandingannya akan sama dengan sisi B berbanding dengan sinus sudut di depannya, yaitu sudut B. Akan sama perbandingannya dengan sisi C berbanding dengan sinus sudut di depan C, yaitu sin C. Jadi aturan sinus itu berlaku bahwa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi ini merupakan aturan sinus yang berlaku pada sebuah segitiga. Ingat bahwa kenapa ada aturan sinus? Karena kita mempelajari kalau segitiga itu tidak semuanya segitiga siku-siku. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya itu saya menjelaskan tentang perbandingan trigonometri, itu kita berkaitan sama yang namanya siku-siku semua. Nah, karena segitiga itu bukan semua segitiga siku-siku, oleh sebab itu dinamakanlah, terjadilah atau ditemukanlah aturan sinus dan kosinus untuk menyelesaikan permasalahan apabila segitiga yang diketahui atau segitiga yang ada itu bukan segitiga siku-siku, seperti itu. Oke, kita akan masuk dalam aturan kosinus. Oke, aturan kosinus. Nah, diketahui nih sebuah segitiga ABC. Nah, sekarang patokan saya adalah sudut A. Di depan sudut A itu adalah panjang sisi B, sisi A maksud saya. Nah, ini ada sudut A di sini, kemudian kita punya ini menyatakan bahwa ini menyatakan bahwa si sudut A itu letaknya di depan sisi A. Jadi ini patokan saya adalah sudut A ya. Nah, ada sisi B di sana, letaknya di sudut B, letaknya di depan sudut B, dan ada sisi C di sana, letaknya di depan sudut C. Maka berlaku suatu persamaan atau suatu aturan kosinus, bahwa A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang dengan 2 kali B kali C,
dikali dengan cos sudut A. Nah, aturan kosinus ini merupakan patokannya terhadap sudut A. Nah, ya. Oke, bagaimana kalau kita pakai menggunakan patokan sudut yang lainnya? Oke, perhatikan. Oke, kita pakai misalnya kalau tadi kita sudah pakai pada patokan sudut A, sekarang kita pakai nah, selanjutnya diketahui ada sisi B di sini, sisi B ini merupakan letaknya di depan sudut B. Nah, modelnya seperti ini ya, bahwa sisi B itu letaknya di depan sudut B. Dan kita patokannya di sini di sudut B ya. Nih, B, sisi B itu letaknya di depan sudut B. Nah, ada sisi A di sana, kemudian ada sisi B. Sisi A itu tetap letaknya di depan sudut A, dan sisi C itu letaknya di depan sudut C. Jadi patokan kita di sini adalah patokannya sudut B. Sudut B itu di depannya adalah sisi B. Nah, gimana bentuk rumusnya? Atau bentuk aturan kosinusnya? Nah, ini aturan kosinusnya. Bahwa B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali AC dikali cos B. Ya, jadi untuk menentukan atau aturan sinus yang berlaku kalau kita patokannya pakai sudut B ya seperti ini. Bentuk aturan kosinusnya bahwa B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurang 2 dikali A dikali C dikali cos sudut B. Nah, bagaimana kalau kita mempunyai sudut lainnya? Kita patokan pada sudut lainnya. Misalnya patokan kita adalah sudut C. Di depan sudut C itu ada sisi C ya. Nah, ini ada sudut C, di depan sudut C itu adalah sisi C. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian diketahui lagi ada sisi A, letaknya tetap di depan sudut A, ada sisi B, letaknya di depan sudut B. Jadi patokan kita di sini sudut C ya. Kalau tadi patokan kita ada yang sudut A, sudut B, sekarang kita pakai patokan yang ketiga, yaitu patokan kita sudut C. Nah, kalau kondisinya seperti ini, akan berlaku suatu aturan sinus bahwa C kuadrat ditambah sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos C atau cos sudut di depan sudut di depan sisi C. Nah, jadi pada aturan kosinus itu berlaku 3 rumus tergantung patokan kita yang mana, sudut mana yang kita gunakan. Bisa sudut A, bisa sudut B, dan bisa sudut C seperti itu. Jadi sebenarnya gampang menghafalnya, nggak susah untuk menghafal atau mengingat aturan kosinus karena kalau kita diketahui sudut A-nya, berarti kita tinggal tambahkan bahwa A kuadrat ini sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali dengan cos sudut yang diapitnya. Nah, pada aturan kosinus ini ada berlaku beberapa konsep. Jadi selain kamu mengingat atau mengetahui tentang aturan kosinus ini, ada beberapa konsep yang harus kita pahami. Dan konsep ini merupakan patokan kalian kalau mengerjakan atau ketemu sama yang namanya permasalahan seperti soal dan sebagainya. Oke, ini konsepnya. Jadi konsep yang harus kalian pahami, jadi aturan kosinus itu digunakan jika konsep yang pertama, nah jika diketahui sisi, sudut, sisi. Jadi kalau pada suatu segitiga diketahui 2 sisi dan 1 sudut, itu kamu bisa gunakan aturan kosinus. Ya, syaratnya satu sudut itu harus diapit oleh kedua sisi. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, aturan kosinus digunakan jika aturan kosinus dapat digunakan jika pada konsep yang kedua, yaitu jika diketahui sisi, yaitu diketahui semuanya panjang sisi yang diketahui, maka itu berlaku aturan kosinus di dalamnya. Oke, saya pikir konsep 2 ini sudah paham ya, apa yang dimaksud. Nanti kita ke contoh soal supaya kalian lebih paham lagi bagaimana atau apa yang dimaksud dengan konsep 1 dan konsep 2 ini. Ya, oke, kita masuk ke contoh soal. Oke, yang pertama, diketahui dalam segitiga ABC diketahui panjang sisi B sama dengan 8 cm, sisi C sama dengan 5 cm, dan besar sudut A sama dengan 60 derajat. Pertanyaannya, maka panjang sisi A adalah. Nah, ini diketahui nih, 2 sisi diketahui panjangnya dan 1 sudut diketahui besarnya. Nah, kita gambar dulu gimana sih model segitiganya.
Oke, kita gambar. Oke, diketahui segitiga A, B, dan C. Oke, kita masukkan panjang sisi B sama dengan 8 cm. Panjang sisi B berarti letaknya di sudut B. Di depan sudut B, 8 cm. Kemudian sisi C, letaknya di depan sudut C, 5 cm. Besar sudut A sama dengan 60 derajat. Besar sudut A berarti letaknya di sini ya. Besar sudut A sama dengan 60 derajat. Nah, kelihatan nih segitiganya. Kelihatan yang diketahui bahwa sisi, sudut, sisi. Sudut tersebut diapit oleh kedua sisi yang diketahui. Nah, kalau model seperti ini, maka kita gunakan aturan sinus untuk mencari panjang sisi A-nya. Panjang sisi A itu yang mana sih? Nah, di situ dia panjang sisi A, letaknya di depan sudut A. Nah, karena ditanyakan itu panjang sisi A, yang diketahui sudut A, maka patokan kita adalah rumus yang menggunakan sudut A atau aturan kosinus yang kita gunakan menggunakan sudut A. Oke, bagaimana bentuknya? Oke, ini rumusnya ya, bahwa A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos A. Oke, kita substitusikan nilai-nilainya di situ. Oke, diperoleh bahwa A kuadrat itu sama dengan 8 kuadrat. Kenapa 8? Karena sisi B ya, B itu berarti letaknya di depan sudut B. Itu sama dengan 8 kuadrat. Plus atau ditambah dengan 5 kuadrat karena C itu letaknya di depan sudut C, 5 kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C, 2 dikali 8 kali 5 dikali cos 60, yaitu cos sudut A-nya atau sudut yang diapitnya adalah 60 derajat. Oke, A kuadrat itu sama dengan 8 kuadrat berarti 8 dikali 8, 64. 5 kuadrat berarti 5 dikali 5, 25. Dikurang 2 dikali 8 dikali 5 dikali cos 60. Cos 60 itu berapa? Oke, cos 60 itu adalah setengah atau 1/2. Ingat, saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. 60 derajat itu adalah sudut istimewa. Sudut istimewa yang letaknya di mana? Letaknya di kuadran 1. Kuadran 1 ingat, siapa yang positif? Semuanya positif. Perbandingan trigonometri semuanya positif. Sin, cos, tangan, secant, cosecant, dan kotangan itu bernilai positif. Cos 60 sama dengan setengah. Ini tolong diingat ya, anak-anak ya. Oke, selanjutnya. Berarti A kuadrat itu sama dengan 64 ditambah 25. Tinggal kamu kalikan 2 kali 8 kali 5 kali setengah. Karena ini 2 dikali setengah, bisa habis. 2-nya sisa 1 maksudnya bukan habis. Maka sisa 8 kali 5 itu hasilnya 40. Jadi A kuadrat itu sama dengan 64 ditambah 25 dikurang 20. Hasilnya sama dengan A kuadrat itu sama dengan 49. Karena ini masih A kuadrat yang ditentukan itu adalah panjang sisi A, maka A-nya sama dengan kita akarkan 49-nya. Sama dengan berapa? Sama dengan plus minus 7. Oke, kenapa sih kita tulis plus minus 7? Karena konsep kita seperti ini kan, anak SMA belajar udah bilangan real. Kalau bilangan real itu, kalau bentuk akar itu bukan hasilnya positif 7 saja, tapi bisa positif 7, bisa negatif 7. Kenapa seperti itu? Karena positif 7 dikali positif 7 hasilnya sama dengan 49, negatif 7 kali negatif 7 juga hasilnya sama dengan 49. Jadi, karena kita bicara A itu menyatakan panjang, maka nilai A yang memenuhi adalah 7 cm. Kita ambil yang positifnya, bukan yang negatifnya. Kenapa? Karena panjang itu ditentukan, karena panjang itu selalu positif, tidak pernah negatif. Oke, seperti itu. Lanjut. Kita masuk soal yang kedua. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB adalah 6 cm, sisi BC adalah 4 cm, dan panjang sisi AC adalah 5 cm. Pertanyaannya, nilai sin C adalah. Nah, ini diketahui ketiga sisinya, panjang ketiga sisinya. Berarti apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan itu adalah aturan kosinus juga. Oke, sebelum kita gambar dulu ya segitiganya ya. Segitiga ABC. Panjang sisi AB 6 cm. Panjang sisi BC 4 cm. Panjang sisi AC 5 cm. Yang ditanyakan adalah nilai sin C. Oke. Nanti menentukan nilai sin C-nya kita pakai segitiga bantu ya, segitiga siku-siku karena kita harus gunakan aturan kosinus di sini. Jadi kita cari dulu kosinus C-nya, nanti baru kita cari sin C-nya dengan menggunakan segitiga bantu. Oke.
Kalau mencari sin C, berarti patokan kita rumus C ya. Rumus C itu berarti di depannya adalah sisi C. Jadi kita gunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos C. Oke, kita substitusikan lain-lainnya. C kuadrat, berarti 6 kuadrat ditambah A kuadrat. Di depan sudut A itu 4 cm. B kuadrat, di depan sudut B itu 5 cm. Dikurang 2 dikali 4 dikali 5 dikali cos C-nya. Lanjut. Oke, 6 kuadrat sama dengan 36, 6 kali 6. 4 kuadrat sama dengan 16, 4 kali 4. Ditambah 5 kuadrat sama dengan 5 kali 5. Dikurang 40. 2 kali 4 kali 5 itu sama dengan 40 cos C. Oke. Minus 40 cosnya kita pindahkan ke ruas kiri ya. Karena dia minus berarti hasilnya positif karena kita pindahkan. Oke, sama dengan 16 tambah 25. Nah, si 36-nya ini juga positif, kita pindahkan ke ruas kiri, jadi kita satukan yang tidak punya cosnya kita buat sendiri, yang nggak punya cosnya kita satukan, supaya sukunya sejenis jadi enak menghitungnya. Oke, 36 tadi positif, kita pindahkan ruas ke sebelah kanan, dia jadi negatif 36. Sehingga bentuk 40 cos C itu sama dengan, ya kamu jumlahkan, kamu operasikan. 16 tambah 25 dikurang 36 itu hasilnya 5. Nah, sehingga cos C-nya nilainya sama dengan, karena ini dikali 40-nya, kita pindahkan ruas, kita pindahkan ke sebelah yang ada 5-nya, atau pindahkan ruas ke ruas kanan, maka dia dibagi. 5 dibagi 40. Kita kecilkan nilainya, berarti cos C-nya sama dengan 1/8. Dapat nih cos C-nya. Pertanyaannya adalah sin C. Nah, untuk menentukan sin C-nya, kamu pakai segitiga bantu, yaitu segitiga siku-siku. Nih, kita misalkan sudut C-nya di sini ya. Yang diketahui itu adalah cos C. Cos C itu apa sih kemarin? Cos sama dengan cosami, samping miring. Patokan kita, cari dulu miring yang di mana? Cosami, samping miring. Sampingnya 1, miringnya 8 ya. Nah, miring itu letaknya di depan sudut siku-siku. Karena paling panjang ya, sudut siku-siku. Berarti sampingnya yang 1, berarti di sampingnya 1. Sampingnya 1, miringnya 8. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya sudut yang tegak ini di depan C yang ditanya. Kita misalnya dengan kita notasikan dia C dengan Y kita notasikan ya, seperti itu ya. Nah, dapatlah segitiga begini. Nah, berarti kita cari sisi depannya. Berarti sisi depan itu sama dengan Y kuadrat sama dengan 8 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Oke, lihat posisi di sini. Kenapa sih dikurang? Ini menggunakan aturan Pitagoras ya. Saya sudah jelaskan di aturan sinus kemarin. Kenapa dikurang? Karena yang diketahui itu sisi paling panjang, 8. 8 diketahui, maka untuk mencari sisi depannya pasti dikurang. Kenapa? Karena 8 ini adalah sisi yang paling panjang di sebuah segitiga siku-siku. Kenapa seperti itu? Karena dia letaknya di depan sudut siku-siku. Ya, saya sudah jelaskan kemarin di aturan sinus. Oke, berarti Y kuadratnya sama dengan 8 kuadrat sama dengan 64. 1 kuadrat sama dengan 1, berarti Y kuadratnya sama dengan 64 dikurang 1, hasilnya 63, berarti Y-nya sama dengan akar dari 63. Kita kecilin. Y sama dengan 63 itu 9 kali 7. Oke, akar 9 ada ya, akar 93. Berarti hasilnya akar 93, akar 7 nggak ada. Akar 7 bukan nggak ada tapi tidak bilangan bulat. Jadi hasilnya kita kalau kecilin dapatnya 3 per akar 7. Dapat nih Y-nya, dapat sisi di depannya. Oke, berarti kita tinggal cari nilai sin C-nya. Jadi sin C-nya sama dengan, sin itu apa? Sin demi, depan miring. Berarti depan per miring. Depannya berapa? 3 per akar 7, miringnya berapa? 8. Sehingga Y-nya sama dengan 3 akar 7 per 8. Atau kita sederhanakan bentuk sin C-nya sama dengan 3 per 8 akar 7. Oke, seperti itu untuk contoh soal nomor 2. Nah, kita ada tugas mandiri di sini. Tugas mandiri kita ada 2 soal. Nah, silakan kamu baca soalnya, pahami. Kalau nggak mengerti, bisa tanyakan saya lewat Japri WhatsApp atau komentar di kolom komentar di classroom-nya ya, untuk tugas mandirinya. Supaya lebih paham seperti itu. Oke, terima kasih buat perhatiannya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu andalkan Tuhan dalam segala hal di hidupmu. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di pertemuan pembelajaran kita berikutnya. Nanti pertemuan berikutnya kita mempelajari tentang luas segitiga. Oke, terima kasih.